السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang InsyaAllah besok kita akan memasuki bulan Rajab, bulan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 yang dikatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada, di antaranya adalah ada 4 bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan yang 4 tersebut adalah bulan Rajab. Para jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, Rajab dinamakan dengan bulan Rajab karena diambil dari kata tarjib, artinya at-ta'zim. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengagungkan bulan Rajab tersebut, sampai-sampai mereka orang yang paling gemar untuk berperang, orang-orang jahiliyah, namun mereka mengharamkan diri mereka untuk berperang di bulan haram tersebut. Di antaranya adalah di bulan Rajab. Jadi ini bentuk pengagungan mereka, sampai-sampai diri mereka mengharamkan diri mereka untuk berperang di bulan tersebut. Dikatakan bahwasanya bulan Rajab itu terdapat 14 nama. Ya, bulan Rajab itu ada namanya 14 nama. Dan di sini banyak sekali, ada 14. Tidak kita bahas. Nah, sekarang yang akan kita bahas, yang perlu kita bahas di sini adalah hal li syahri Rajabin maziyatun ala ghairihi minasy-syuhuri. Apakah bulan Rajab itu terdapat di dalamnya maziyah, keistimewaan di antara bulan-bulan yang lainnya? Keistimewaan bulan Rajab, jemaah, itu hanya disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 36 tadi, yaitu termasuk bulan yang mulia, bulan yang mulia. Dalam ayat tersebut juga dikatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian
menodai diri-diri kalian, menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Para ulama tafsir, di antara mereka ada yang menafsirkan tidak boleh menzalimi diri sendiri di sini adalah di 12 bulan itu. Namun banyak juga ahlu ta'wil, yaitu ahlu tafsir, mereka mengatakan yang dilarang, sangat dilarang untuk menzalimi diri kita sendiri adalah di bulan, khusus di bulan yang 4. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan yang 4. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya dosa yang dilakukan di bulan yang 4 tersebut itu balasannya lebih besar daripada melakukan dosa di bulan selain yang 4. Dan amalan kebaikan juga di bulan tersebut, kalau dilakukan di bulan tersebut, itu juga pahalanya lebih besar daripada melakukan kebaikan yang sama di bulan selain bulan tersebut. Hanya ini saja maziyah, keistimewaan dari bulan Rajab. Sehingga kita tidak boleh membuat-buat amalan-amalan yang khusus di bulan Rajab. Tidak boleh. Tetap kita beramal seperti biasa. Kalau orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, silakan puasa sunnah. Kemudian kalau dia mau puasa sunnah juga tidak mengapa. Tapi jangan berkeyakinan karena ini bulan Rajab maka saya akan berpuasa sunnah. Itu tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Dahulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada orang yang enggan untuk makan. Enggan untuk makan, sudah di depannya ada makanan, enggan untuk dia memakannya. Apa kata Umar? Dipukul oleh Umar. Makanlah. Dipukul tangannya. Dia mengatakan ini bulan Rajab. La tushabbihu bi Ramadhana. Jangan engkau serupai bulan Rajab ini dengan bulan Ramadan, seperti bulan Ramadan, sehingga engkau berpuasa di dalamnya. Itu puasa khusus maksudnya. Kemudian juga istri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika masuk bulan Rajab, dia menyiapkan sebuah kantong yang berisi makanan untuk persiapan berpuasa. Dimarahi oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu, mereka sangat keras terhadap bidah. Sangat keras terhadap bidah. Walaupun itu keluarga yang melakukannya, dengan segera menasihati keluarga mereka. Dan kalau kita hidup di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sangatlah banyak orang akan dipukul oleh beliau radhiyallahu anhu. Karena masuk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan suara di situ, suaranya lantang di situ, itu pun dilarang walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Keras mengingkari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar mengingkarinya dengan keras. Diingkari. Kalau engkau bukan seperti ini, seperti, tentu saya akan melukaimu, kata sahabat Umar. Karena dia berteriak, bersuara keras di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sudah meninggal dunia. Tidak boleh. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, itu di antara bagaimana sikap sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dilakukan di bulan Rajab ini, yang mereka khususkan dan mereka juga khususkan adanya pahala di situ, di antaranya adalah al-ihtifalu bi lailatul Isra'i wal Mi'raj. Merayakan malam Isra' Mi'raj. Perayaan Isra' Mi'raj. Dengan mereka
membacakan cerita-cerita Isra Mi'raj. Dan cerita itu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Sudah berapa tahun sampai sekarang mereka mendengar cerita itu, tapi sampai sekarang mereka nggak pernah naik masjid sholat berjamaah. Bukankah di Isra ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu diperintahkan untuk sholat, diperintahkan di dalamnya untuk sholat. Jadi yang dituntut dalam Isra, adanya cerita Isra Mi'raj itu adalah meyakininya. Sebagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang yang pertama kali meyakini Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam, sehingga dijuluki dengan As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan. Setelah meyakini kemudian mengamalkan perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj tersebut. Nah, merayakan malam Isra Mi'raj itu tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam 4. Tidak pernah. Walaupun katakanlah misalnya ada orang yang mengaku bermazhab Syafi'i lah kita katakan, dia melakukan hal itu, jangan kita gara-gara kita belajar mazhab Syafi'i, kan ada mazhabnya, ada ulamanya yang mengatakan demikian, tidak mengapalah, jangan saling mengingkari, nggak boleh. Nanti kita akan jelaskan bagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun beliau bermazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar juga rahimahullah taala. Yahtafilu ba'dul muslimina bil Isra'i wal Mi'raj fi lailatul sabi'i wal 20 min syahri Rajab. Sebagian kaum muslimin merayakan Isra Mi'raj di malam ke-27 bulan Rajab. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut di Isra Mi'rajkan. Namun ini juga ada perselisihan para ulama. Kapankah bulan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj? Di antara mereka ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu di tanggal 27 Rabiul Awal. Ada juga mengatakan tanggal 27 Rabiul Akhir. Sebagaimana juga Maulid kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan oleh para ulama. Isra Mi'raj juga diperselisihkan oleh para ulama. Qala Ibnu Rajab rahimahullah taala wa rawa bi isnadin la yasihhu 'an al-Qasim ibn Muhammad an al-Isra' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi 27 min Rajab wa ankara dzalika Ibrahim al-Harbi wa ghairuhu. Kata Imam Ibnu Rajab, telah diriwayatkan hadis-hadis dengan sanad yang tidak sahih bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada 27 bulan Rajab. Hadis-hadisnya tidak sahih. Wa ankara dzalika Ibrahimul Harbi wa ghairuh. Dan Imam Ibrahim Al-Harbi dan selainnya juga mengingkari hal itu. Jadi mereka tidak meyakini bahwasanya Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Rajab. Jadi ada perselisihan para ulama. Imam Ibnu Hajar juga mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, takhsisu Rajabin bisyami, mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Dengan puasa. Sepertinya minggu-minggu awal ini ya. Mereka puasa Rajab katanya, atau di awal-awal bulan Rajab ini, di hari pertama, kedua, ketiga. Dan itu nggak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dia dapat hanya lapar dan dosa, walaupun itu dia niatkan ibadah. Ya.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma takhsis Rajab wa Sya'ban jami'an bis-shaum aw al-i'tikaf falam yarid fihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un wala an ashabi. Jadi enggak pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, para imam-imam muslim ya, tidak pernah mengkhususkan puasa di bulan Rajab ya. Kemudian adapun dalil-dalil puasa, hadis-hadis yang menerangkan tentang khusus atau puasa khusus di bulan Rajab, itu adalah hadisnya kulluha dha'ifah, semuanya lemah, bal maudhu'ah, bahkan palsu. Dan di antara sebab munculnya bid'ah jemaah adalah diamalkannya hadis-hadis lemah. Kemudian apalagi hadis palsu. Itu di antara sebab munculnya bid'ah. Bahkan sampai-sampai mereka rela untuk buat hadis-hadis, siapa yang Isra Mi'raj maka dia akan diganti ini, siapa yang Maulid Nabi dia akan diganti ini dan itu. Ya, untuk melariskan perayaan mereka. Kemudian juga terdapat doa yang masyhur, yang sering di-share ya, yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Itu juga hadisnya lemah. Ya. Tapi kalau mau berdoa silakan doa-doa. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Tidak mengapa. Namun tidak boleh berkeyakinan ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Atiratul Rajab. Atiratul Rajab ini, atirah maksudnya adalah sembelihan. Orang-orang jahiliyah dulu mereka di bulan Rajab mengkhususkan sembelihan untuk berhala mereka. Namun para ulama berselisih pendapat bagaimana kalau kita di bulan Rajab itu kita sembelih karena bulan Rajab maka kita makan misalnya. Mungkin ada namanya nasi Rajab atau apa ya? Nah, para ulama itu berpendapat tapi kita enggak untuk berhala misalnya, untuk kita makan sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat boleh, ya boleh. Namun imam yang lain tidak disunahkan dan tidak dimakruhkan, itu kata mereka. Allahu a'lam di sini. Namun yang lebih ini adalah tinggalkan keyakinan-keyakinan seperti ini. Kemudian selanjutnya Salatul Raghaib. Salat Raghaib. Awalan sifatuha. Yang pertama caranya. Sampai mereka buat hadis yang palsu jemaah. Dari Anas kata mereka, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda, qala ma min ahadin yasumu yaumal khamis. Siapa yang berpuasa pada hari Kamis di pekan pertama bulan Rajab. Summa yusalli fiha bainal isya'i wal atamah, yani lailatul jum'ah. Kemudian dia salat di malam Jumatnya antara isya, ya, antara maghrib dan isya. Salatnya berapa rakaat? 12 rakaat. Itu salatnya. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab marratan. Dia membaca setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah satu kali. Dan ini sangat menyusahkan salat seperti ini. Karena enggak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan-amalan yang dibuat-buat itu pasti menyusahkan. Ya.
pasti memberatkan dan menyusahkan. Walaupun mereka terlihat khusyuk di dalamnya. Ya. Kan sudah banyak cerita orang-orang yang sampai berhutang untuk tahlilan, ya kan? Apalagi mencuri untuk tahlilan karena malu tetangganya, ini kok enggak tahlilan, misalnya. Jadi solat-solat seperti ini tidak dianjurkan. Nah, ini sekarang hukumnya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hiya bid'atun qabihatun munkaratun asyadda inkarin. Dia adalah bid'ah yang qabihah, buruk. Bid'ah buruk, mungkar lagi. Bahkan asyaddu inkar, ya, kemungkarannya lebih besar. Lihat. Ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bid'ah. Jadi bukan zaman-zaman sekarang aja yang para ulama yang sering mengatakan bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Dahulu juga demikian. Ya, para imam kalau itu amalannya bid'ah maka mereka katakan bid'ah. Seperti Imam Nawawi di sini. Mustamilatun ala munkaratin, karena terkandung dalamnya kemungkaran-kemungkaran. Bahkan disanjung orang yang mengingkarinya. Ya, ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian selanjutnya takhsisul umrati fi Rajab, mengkhususkan umrah di bulan Rajab. Ya, sebagian manusia, ya sebagian orang itu sangat bersemangat ketika masuk Rajab, mereka khususkan untuk umrah. Maka ini keyakinan yang salah. Kemudian yang keenam, az-zakatu fi Rajab, membayar zakat khusus di bulan Rajab. Ya, ini juga tidak, kecuali kalau emang ya kebetulan haul zakatnya jatuh di Rajab, maka tidak mengapa. Tapi kalau mengkhususkan tidak boleh. Apalagi juga banyak juga ya orang-orang yang, sebagian orang karena bulan Ramadan misalnya, ya, belum sampai haul udah zakat, ya, karena bulan Ramadan. Selain zakat masih banyak yang namanya sedekah, ya, sedekah sunnah. Sedangkan zakat kan sedekah wajib, ya, zakat mal. Jadi selesaikan dulu haulnya baru mengeluarkan zakat. Kemudian dikatakan di sini, la hawaditha azimatun fi Rajabin. La tidak ada hawadis. Tidak ada kejadian-kejadian yang agung di bulan Rajab. Ya. Tidak ada kejadian agung yang terjadi di bulan Rajab. Jadi di antara amalan-amalan yang tidak dianjurkan dilakukan di bulan Rajab. Namun tetap kita beribadah seperti biasa, ya. Dan ingat kata para ulama, syahrul Rajabin syahru zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan zar', bulan untuk bercocok tanam dengan ibadah maksudnya. Wa syahru Sya'bana syahrus saqi atau suqi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyirami tanaman. Ya. Kemudian syahrul Ramadhana syahru hasadin. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan untuk hasad. Hasad itu panen. Ya. Panen yang tadi dia tanam, yang dia siram. Jadi dari sekarang jemaah latihan untuk memperbanyak sholat malam misalnya,
ya, memperbanyak baca Al-Quran. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tidak dipungkiri jemaah, kita sering mendengar yang namanya wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap Jumat, ya, bahkan setiap dengar ceramah, ya, itu kan di awal-awal wasiat takwa. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Ustaz Syafiq Hafizullah Ta'ala akan menterjemah. Dia selalu menterjemah khutbatul hajahnya, ya, agar itu orang faham. Karena banyak orang nggak faham kan, dibacakan aja tapi nggak faham. Ya. Jadi diterjemah oleh beliau Hafizullah Ta'ala agar orang-orang faham, oh ini ternyata arti yang dibaca, yang setiap buka kajian itu baca itu khutbatul hajah. Ya. Di antaranya adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pernahkah kita terbesit dalam hati kita untuk bertanya, apakah saya ini orang bertakwa? Ya. Pernahkah terbesit dalam hati kita, tanyakan diri kita, apakah saya ini orang bertakwa? Ya. Tidakkah kita melihat janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, itu semuanya adalah untuk orang bertakwa. Semuanya adalah untuk orang yang bertakwa. Di antaranya adalah amalan tidak akan diterima kecuali amalan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Ayat ini menceritakan tentang anaknya Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Ketika mereka diperintahkan untuk mengorbankan harta mereka, ya, mengorbankan harta mereka untuk menikahi adik mereka. Kan dulu boleh di zaman Nabi Adam alaihissalam untuk menikahi adik-adik mereka, namun disilang. Kan Nabi Hawa, ya, Hawa istri Nabi Adam alaihissalam ketika melahirkan itu selalu dua anaknya, selalu dua laki perempuan, ya, laki perempuan. Lahir yang kedua kali dua lagi laki perempuan. Nanti disilang, ya, yang tadi yang lahir di pertama kan dua laki perempuan, yang kedua juga laki perempuan. Nanti yang laki pertama itu dapat istri yang lahir kedua, ya, lahir di kelahiran kedua maksudnya. Jadi disilang dia. Nah itu mereka rebut karena mungkin cantik mungkin kan, terus direbut. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan harta mereka yang terbaik. Ya. Maka inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Para ulama dahulu mereka menangis ketika membaca ayat ini, saking takutnya mereka, ya, karena mereka berkeyakinan orang-orang yang bertakwalah yang akan diterima amalannya. Oleh karena itu jemaah, tanyakan pada hati kita, apakah saya orang bertakwa atau tidak. Ya. Yang kedua, surga yang kita dambakan, yang kita impikan, ternyata itu disediakan untuk orang-orang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilkal jannatul lati nurithuha nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dalam surah Maryam 63. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ini, selalu bertakwa.
Yang ketiga, yang akan selamat melewati jembatan sirat adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam juga ayat 72. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka, jatuh mereka. Orang-orang yang zalim. Ya. Yang keempat, ini yang sering kita dengar, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum minallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, takwa itu adalah orang-orang yang menjauhi kesyirikan, orang-orang yang menjauhi peribadatan kepada berhala, wa akhlasul ibadata. Kemudian orang-orang yang mengikhlaskan ibadah mereka. Sekali lagi, tanyakan pada diri kita, apakah kita ini orang yang bertakwa? Mengetahui hal-hal seperti ini bukan berarti kita putus asa, jemaah. Tetap kita harus bersemangat, ya, untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang semakin bertakwa, ujiannya semakin berat. Ujian mereka semakin berat. Nabi, manusia yang paling bertakwa, ujiannya makin berat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi, ujian mereka makin berat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Summa fal amsal fal amsal. Yang semisal. Kalau kita benar-benar mau meniti ya, ibadah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingat, pasti kita akan diuji dengan berat. Pasti. Ya. Dan di antara yang menjadi tasliyah, hiburan kita kalau kita diuji, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berat ujiannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sudah yatim. Ya, pindah-pindah. Hidupnya pindah, dijaga ini, dijaga itu, kakeknya, pamannya, pindah-pindah. Ya. Dan lihat Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, ahlu sunnah. Syekh Abdul Qadir bukan ahli sufi, ya, bukan sufi. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ahlu sunnah, mazhabnya Hambali, Ahmad. Ya. Beliau pernah diuji. Jadi ini karomah beliau. Emang benar ya, banyak karomah Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Banyak. Dan cerita ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ketika beliau rekreasi. Ya, rekreasi fil bar. Ya, rekreasi. Namun rekreasi para ulama apa? Siyahatul qalbiyah. As-siyahatul qalbiyah, yaitu rekreasi hati. Mereka memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia berjalan, katakanlah di sahra, ya, padang pasir misalnya. Datang awan. Awan seperti dahulu Nabi SAW kan dipayungi awan. Seperti itu Abdul Qadir Jailani. Didatangi awan. Awan datang. Ini yang mudhish, yaitu yang mengherankan, yang menganehkan. Yang pertama, datang awan, ya, menaungi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Keanehan yang kedua, awannya berbentuk dan berbicara. Awan tersebut berbicara. Apa kata awannya? Ya Abdul Qadir Jailani, innani ana rabbuk. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Lihat. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Ini seperti zaman Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Ketika naik di sebuah lembah Tur, ya, Allah juga berfirman seperti itu, saya Rabbmu.
Ini awan sekarang berbicara kepada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Sungguhnya saya adalah Rabbmu. Qad ahlaltu laka ma harramtu alaika. Saya telah menghalalkan semua yang saya haramkan kepadamu. Nah ini. Kalau kita dikatakan demikian, wah enaknya. Kita foto, video, share. Ya. Oh, saya sudah dapat ini. Ya. Tapi tidak dengan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Karena ketakwaannya yang sangat kuat, imannya yang sangat kuat. Apa kata beliau? Ikhsa ya adu Allah. Pergi engkau wahai musuh Allah. Ma anta illa iblis. Engkau tidaklah kecuali iblis, kata beliau. Ya. Kalau kita mungkin, Masya Allah, saya telah dihalalkan semua yang diharamkan. Ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Coba bayangkan kalau kita dihadapkan dengan demikian. Kita misalnya mimpi aja sedikit dengan didatangi orang-orang yang jubah putih, sorban putih dan seterusnya. Wah, sudah bilang saya mimpi ketemu Rasulullah dan seterusnya. Ya. Jadi itu semakin kuat iman seseorang, ketakwaan seorang, fitnahnya semakin kuat juga. Ya, fitnah mereka semakin kuat. Dan fitnah di antara yang terbesar tadi, ya, di fitnah seperti itu. Ya. Dilawan bicara oleh awan. Kemudian awan mengatakan juga saya Rabbmu, katanya. Kan Syekh Abdul Qadir juga berpikir nggak mungkin lah saya dihalalkan Nabi aja tidak dihalalkan yang diharamkan. Ya. Seperti itu. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan usul sunnah di pekan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.